Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa'alam ayyuhal haris al-muqbil ala iqtibasil ilmil mubhir min nafsi sidqa rabbati wa farqa ta'atushi ilaihi innaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi manafati wal mubahati wa taqatumi ala aqran wastimalati wujuhin nas ilaika wa jami'i hadamid dunya fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika wa ba'i akhiratika fi dunyaka fa safaqatuka asiratun wa jarutuka ba'iratun wa mu'allimka mu'inun laka ala isyanika wa syarikuka laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfi min qat'in tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala masyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ndika Kiai Musannif Fa'lam mongko ngati sira ahyul haris wong kang lubuh wong kang demen al-muqbil kang madhep ala tibasi ilmi tase muting ilmu al-muhiri kang ngetokake minafsi saking awake dhewe sidqa rahbati ing dalem temene demene fa fi ta'aqqushi ing dalem bangete ngelake ilahi marang ilmu ana kastune sira ing kunta taqsudu ing kunta lam sira taqsudu semojo tumuju taqsudu bermaksud bi talabil ilmi kan talabul ilmi al-munafati wal mubahati lomba-lomba wal mubahati lan gagah-gagahan bangga-banggaan wa taqaddumi lan maju ya Bang unggul-unggulan sikik-sikikan ala akron ing atase kanca-kanca wastimalati lan condonge wujuhan nas wajahe menungso ilaika marang sira wa jami'an hidami dunya lan ngumpulke bondo dunya fa anta sa'in sira iku lumaku fi hatami dinika ing dalem ngrusak agama ira wa ila ki lan ngancurake nafsika awak ira wa ba'i akhiratika lan tel akhirat ira bidunyaka kawan dunya ira fasafaqatuka asiratun aku mugi asirah bahasa Jawa apa asirah bahasa Jawa ini apa kata semak sih la ilaha illa rangin mana kurang berarti jarutuka lan dagangan iko bairah ugi biasa sirna wa alimka guru ira iku mu'inun laka ala isyanika penolong ira ing atase maksiat ira wa syarika kanca ira iku laka fi khusranika kanggomu ya fi khusranika ing dalem rugi ira bahwa lan iki kabak Usaifin kaya wong adol pedang min qad itarikin saking qad itarik begal kama qala sallallahu alaihi wasallam kedene kusuntikan Nabi sallallahu alaihi wasallam man aana ala masyiatin man sing sewonge aana nulungi ala masyiatin ing atase maksiat walau bisa kalimatin senajan sak baris sater ning separuh bait saitik lah kalimat karena syarikan lahu karena nubur iku syarikan jadi kanca lahu duwe ini tentang orang
niat orang menuntut ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, "Hei, orang yang senang, yang cinta, yang bersungguh-sungguh, yang mencari ilmu. Dia cari ilmu dari guru. Mencari ilmu dari guru, bukan dari YouTube. Dari guru. Cari ilmu bagikan orang berburu. Orang nyari ilmu ini kaya orang berburu. Kadang kecekel, kadang enggak. Kalau kamu berburu, itu nyari binatang yang gede apa yang kecil? Gede. Nggawa panah kitang apa jangkrik? Kitang. Berburu nggawa panah jangkrik. Kinjeng. Kalah rugi. Ya mana ya kitang, apalagi harimau dilindungi sana. Nah, orang kadang-kala cari ilmu itu tidak dapat kitani, untuk laler, untuk jangkrik. Lah kok ngeruai pengajian ini isinya kurang ngerti. Kelingan dagelane tok mau bengi lucu ngajine. Nah, berarti ndak pokok. Kan sing digurip itu dagelane, lucu nih. Ini kan akeh. Ini kita ngomong cari ilmu. Maka pengajian akbar itu lebih motivasi. Pengajian Isra Mi'raj intine ayo sholat jamaah di masjid. Syarat rukune gak diterangke. Sing batalke gak diterangke. Pengajian Isra Mi'raj aku durung lahir tekan aku dadi panitia nanti aku ngisi-ngisine ngono kuwi. Intine ayo di masjid sholat jamaah. Kan ra kurang rawuh ngono kan. Emang variane iki kudu diceritake tekan sapi itu logikane piye dan sebagainya. Tapi kan ndak ana surtu sholati wa arkanuha wa mubdiratuha wa makrahatuha wa mubahatuha ira enek pengajian nerangi ngono ya sosok kira rampung. Kalau gini namanya terapel. Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya. Kamu lali iki tak waca meneh. Dan sering saya katakan yang bagus ngaji itu sebelumnya sudah baca. Sehingga nanti ditandai mana yang belum tahu. Mana sih yang belum tahu? Ada yang belum tahu, dengarkan ketika dijelaskan nyambung enggak? Nemu enggak? Kalau enggak ya tanyakan yang belum paham mana. Baca terlebih dahulu. Ini Imam Syafi'i enggak, udah hafal terlebih dahulu. Kowe rapat kowe. Imam Syafi'i ngasih al-Muwatta udah hafal terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji apa lagi kan masih muda Imam Syafi'i itu. Saya sekolah yang paling ngopi SMP lah. SD ke SMP. Saya mau ngasih al-Muwatta segini 5.000 hadis. Imam Malik, anak kecil ngasih al-Muwatta. Ya udah, besok biar didiktekan oleh santri. Wah, kula niku pun apa lho. Loh. Sekarang nyari apal duluan, ndak sido ngaji kan. Zaman kakek saya masih hidup cerita sama saya. Dhisik kuwi Kiai Musin kuwi nek santrine arep mondok ora oleh, ora kenek. Kon ngapalke Alfiyah sithik. Aku ora dong ya Alfiyah ya apa aku ora dong. Nek wis apal Alfiyah lagi kena mondok. Mergane nek apal Alfiyah ki terus dhewe mlaku sing nganggo teken, sing nabrak-nabrak. Nek salah apal Alfiyah wis melek. Saiki kan mondok apal Alfiyah sih ora sida mondok tenan. Ya, indra mondok
Sendra, ngapal aviasi ke. Awalnya sing iso Arab, mondok. Ngapal aviasi ke. Walfiah tanggo kula rambut dawa sing jilbab iku dudu kuwi. Nyari ilmu itu kayak orang berburu. Nah ilmu itu jadi binatang buruannya kata Imam Sufyan. Nah, soid seperti binatang buruan. Maka ikatlah buruanmu, artinya catatlah dengan catatan. Maka kalau di ini orang sebagai saksi hidup di Lirboyo itu catatan itu ya harus komplit, tidak boleh kotor-kotor, dicatat. Kalau Mbah Maimun itu ya nyeti ya seperlunya. Ibaratnya orang berburu, binatangnya diikat, ikatannya ya secukupnya. Kekencengan kayak iso bah mati godaan. Catatan itu barangkali kalau tambah penjelasan dari kitab yang lain. Karena orang ngajar kitab Safina itu dia ngajinya tidak cuma Safina. Orang ngajar kitab Hidayah ngajinya tidak cuma Hidayah. Orang ngajar kitab Aqidatul Awam ngajinya tidak cuma Aqidatul Awam, ngajinya banyak. Maka ada yang ditambahkan kutipan dari sini, kutipan dari sini. Loh kan kalau baru ngajar Safinah kan berarti sama dengan anak SD ngajar SD di sekolah diajari matematika, pulang ngajari matematika. Sekarang itu untuk ngajar apa? Guru aja suruh S2. Guru TK kok suruh S2 loh. Guru TK ya maaf saja, guru TK ya honorer piro, seluruh bayar larang tenan sak dikatakan dari sik wingi S1 balik, isih kan S loro ya seremuk. Tidak berpengertian ditingkatkan kesejahteraannya kalau S2 ya makmur. Yang cari ilmu itu istiyadu fahina sibul bisaid subial ilmu bisaid ilmu disamakan dengan syair buruan fi kauni kulin yahtaj ilal wasiasa perlu cara untuk mendapatkan ilmu. Orang berburu juga demikian. Berburu itu ya ada ilmunya. Kira-kira kijang itu ada di mana? Ya di daerah yang banyak rumputnya kan gitu kan. Cari ilmu juga ada caranya. Maka ada kitab taklim alim, tambiul alim, adabul alim alim. Disitulah cara bagaimana menuntut ilmu. Karena cara itu paten, cara yang dilakukan oleh generasi kita dari dulu. Itu apa? Musalsal itu bersambung terus menerus. Saya dulu ngaji budaya kepada guru saya ngaji budaya pada gurunya guru saya kan. Ini musalsal. Ya beda dengan ala kampus ki suruh nyari kon gawe makalah. Kon gawe apa? Ya bahwa nanti kalau seorang murid, seorang santri sudah memiliki kemampuan tersendiri ya itu sudah lain perkara. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i sudah punya kemampuan tersendiri dikasih rekomendasi oleh Imam Malik, boleh beristihad sendiri. Imam Hambali berguru pada Imam Syafi'i sudah sampai pada masanya ya Imam Hambali silakan beristihad sendiri. Lalu terus dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Kita itu bolehlah kalau orang awam bodoh itu ikut mazhab. Kalau udah macam kita itu
ndak perlu ikut mazhab, ikut hadis sahih. Lo macam kita sapa kowe iki ya? Saha orang sudah bilang Imam Nawawi lebih pintar masih bermadhab pada madhab Syafi'i. Imam Qurtubi masih bermadhab pada madhab Maliki. Syekh Zarnuji masih bermadhab madhab Hanafi. Syekh Abdul Qadir Jalani masih bermadhab madhab Hambali. Ulama-ulama top itu masih bermadhab. Orang sekarang masihnya terbatas, sok-sokan. Bermadhab itu bagus untuk orang-orang awam, untuk pembelajaran kita. Wow, gaya nih. Ibnu Taimiyah saja masih bermadhab madhab Hambali. Punya murid namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i. Jadi ben apa? Orang itu duwe rasa rendah hati gitu. Jadi ora sombong, merasa sudah pintar. Perasaan sudah pintar itu berbahaya. Ditanya, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Masanya bukan tidak ada, kamu belum tahu. Loh itu masalahnya beda loh. Tidak ada sama kamu belum tahu itu. Loh ada kok kan, belum tahu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari Mas Big Bob? Nggak ada. Wah kamu baru tahu, saya dari tahu sih, bisa kan? Kita baru tahu ya, jadi enak. Belum tahu, baru persamaan toh. Orang sekarang kan belum tahu, ngakunya tidak ada dalilnya itu, udah repot. Bid'ah itu. Bagaimana hukumnya? Ada bid'ah, tidak ada dalilnya. Loh, nek baca subhanallah hukumnya gimana? Sunnah. Alhamdulillah sunnah. Allahu Akbar sunnah. Nek baca la ilaha illallah sunnah. Nek baca Fatihah sunnah. Lah kok jadi bid'ah? Wah. Bid'ah itu karena dilakukan pada ngono kuwi repot. Ya, kalau dilakukan pada hari ditentukan, ya kita ngaji nih ditentukan harinya ya iso. Waktunya ditentukan ya iso. Wong kuwi jenenge sistem cara. Kan ngono ta. Ada orang tanya sama saya, katanya orang kalau ikut 40 harian 100-an itu masih Hindu dia. Kata seorang maaf sebentar kamu jadi Ustaz. Katanya masih Hindu. Saya bilang, Bu, pertama, tradisi 40 100 ada di dalam agama Hindu mungkin, tapi Hindu di Bali saja atau di Jawa, di India tidak ada itu. Yang kedua, orang Hindu meskipun ada acara kayak gitu, tidak pernah baca ya hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Al-Fatihah. Oh, Hindu ra maca ngono kuwi tak adane. La ilaha illallah. La ilaha berarti dia udah Islam. Hah? Iya enggak? Itu tak sama itu dalam penentuan hari. Nek penentuan hari kalau anggap sama, maka orang pengajian hari Minggu kuwi karo Kristen nek Minggu ning gereja jangan menyamakan hanya berdasarkan hari. Wis repot iki. Nah, belajar dan belajar. Kalau tidak belajar ya gitu, salah, tidak ada dalil. Bukan tidak ada dalil, kamu yang tidak tahu bahwa itu dalil. Kamu pernah ke restoran? Pernah. Restoran itu ada yang kalau bikin teh itu diaduk, ada yang tidak diaduk. Biar nanti manisnya menyusu. Mungkin minumnya apa? Diabetes gimana kan biar. Nah kalau orang hanya melihat dalil itu bentuknya gula, maka yang diaduk dianggap tidak ada dalilnya karena tidak kelihatan gulanya. Tapi kalau yang tahu rasa manis itu bukti adanya gula kan benar.
Sama dalil yang ngono. Lalu ulama dulu itu nggak ada orang umum, nggak iso dalil Allah Taala. Orang sekarang yang nggak pakai dalil itu kan dia mesti ustadznya nggak ngerti kok. Ya, maaf saja, orang rasa baca kitab. Ibu-ibu di dalam kitab al-um, sak uni-uni ini ya manut toh. Kata Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, kunut subuh itu ada dalilnya, tapi doib. Wah, kata apalagi dia bilang sesat. Apa berani dia menyesatkan Imam Syafi'i? Hah? Imam Nawawi, Imam Ghazali, jangan terburu nafsu. Yang menampakkan dari dirinya apa situ rohbah, keinginan benar-benar pengen dan sangatnya haus ilmu. Kan ada orang yang sangat ingin pinter, sangat haus ilmu. Apa yang orang? Musiknya ndra, kalau terus ngaji kok mantap-mantap iki. Durung karuan apik, iso apik iso ora. Musiknya. Nenek ini durung ngene. Di sini yang saya anggap sangat haus ilmu tidak ada. Yo minimal lah formalitas ngaji nang ngaji di hukum karo Mas Aris. Sama sangat haus ilmu tidak ada. Kita itu masih jauh dari ideal. Sangat haus ilmu. Sangat rindu ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Annaka bahwasanya engkau in kunta taqsuda bi talabil ilmi, jika kau bermaksud bertujuan dengan menuntut ilmu itu al-munafasah pengen apa lomba-lombaan jadi kata nafis berharga walubah bangga-banggaan agung-agungan bataqadum al-aqron mengungguli temannya lebih maju daripada temannya wastimalah dan membuat condong atau membuat orang menghadap dirinya. Wastimatu tujuan nas, wastimatu tujuan nas, baik. Pengen orang itu ngadep ke kita. Jadi maunya semua ngaji ke saya. Jangan ngaji ke ustadz itu. Wah, kan enak sih kuwi. Enak gue ngerti. Tahlilan nek dunia YouTube ngerti. Tahdir. Jangan kamu ngaji ke ustadz itu ustadz subhan. Wah. Ustadz itu wah ngeri Pak. Al-Habib Ali Al-Jufri itu pernah cerita. Dr. A'id Al-Qarni itu kan Salafi Wahabi. Dr. A'id Al-Qarni itu pernah foto bareng Al-Habib Ali Al-Jufri. Langsung kok ketahuan teman-temannya Salafi apa katanya? A'id Al-Qarni itu akidahnya diragukan. Lu masya Allah ya Rabbi ya Karim. Foto bareng mbek wong Islam itu arahnya akidahnya diragukan. Jangan hanya ingin gagah-gagah, ingin titel, ingin disebut syekh, ingin disebut ustad. Kalau disebut ustad, hatinya sakit hati. Pas apa MC membawakan acara nanti disebut yang terhormat Bapak Kiai Haji titik-titik Bapak Indra. Aku kayak ustaz toh ya, rohati aja ngono kuwi. Lho ada orang kalau hajinya tidak disebut marah, sakit hati. Jangan
karena ingin unggul-unggulan, gagah-gagahan, ingin melebihi teman-temannya. Maka saya itu orang yang tidak senang dengan ranking. Karena ranking ini bisa membuat yang unggul sombong, yang kalah rendah diri. Ranking utama ngaji di pondok pesantren ora aji, sapa sing gak digawe ranking? Wong masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu. Hendi punya kelebihan iso maca kitab, tapi durung hafal Quran. Ami punya kelebihan hafal Quran, tapi durung iso maca kitab. Ya beren piye? Ndak iso. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi sekolah harus terserah ngaji aja. Saya diceritai teman kalian yang sudah resign. Dia cerita di pondok X, saya sebutkan pondoknya. Di sana itu ada ibaratnya begini, santri yang bagus itu dibikinkan satu kamar tersendiri, yang high class gitu. Kemudian dikasih fasilitas menunjang. Tapi ada efek sampingnya apa? Jadi sombong. Apa gunanya orang jadi alim kalau akhirnya membuat dia sombong? Apa gunanya? Alim, pintar ngaji, tapi sombong, memandang rendah temannya, menghina temannya. Apa gunanya? Sangat. Oh, kita itu belajar biar tawaduk, gitu. Belajar itu biar jadi orang dari mutakabir jadi mutawaddi. Jangan dibombong ben sombong. Sana. Sombong yo elek. Sombong tekno bondo ya elek. Sombong tekno apa? Ilmu ya elek. Sombong tekno pangkat ya elek. Makanya jelek orang sombong. Gagah, bangga. Boleh. Maka ada sebagian ulama itu tidak mau tangannya dicium, khawatir dirinya jadi sombong. Ada sebagian ulama mau dicium untuk mendidik umat biar tahu tawa. Ya masing-masing sesuai dengan tujuan. Nek kowe ra dicium gampang. Kamu sebelum pergi madango tapi iso rasa bulan kira dicium mambu, kowe ra isine dicium. Iya. Belajar kita dunia mengumpulkan kesenangan dunia, harta dunia. Beni sugih, tidak boleh. Bahwa orang alim kemudian jadi sugih itu beda masalah. It's never mind, tidak apa-apa. Imam Malik itu kaya sekali. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kaya. Imam Abu Hanifah kaya. Abu Hasan As-Sadili yang pendiri Thariqah Sadiliyah kaya sekali. Tapi kan bukan belajar agar jadi kaya, memang mulai akan dibikin kaya. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi Sulaiman kaya, tidak apa-apa kaya itu. Yang tidak boleh ketika kita belajar agama tujuannya jadi orang kaya. Beda ya. Tujuannya ben sugih. Menurut nanti Mas, ini Gus Miftah. Kok milih kono apa kok? Gue mangke kok ben saged ceramah apik ben sugih ya itu salah. Salah tujuan. Tekan orang aji sing ngajar kudu Gus Miftah. Kok pas sampai ini? Kok Ustaz Said? Kok Ustaz Sofi? Kok Ustaz Nur? Kok teko sesasi? Mana Gus Miftahnya? Lah metu terusan pamit. Kula badhe pamit. Ngapa pamit? Gawe alasan apa terserah lah. Untuk apa
aku sih ora apa-apa aku dihapusi ngerti ora apa-apa ora mesti mbah kula niku mboten asal kula murid agadoh kok biyen ra pamit mbahmu ibu kula niku kula niku mriki derek jenengan ibu kula niku mboten ridho kula mondok ya ben meksa terserah aku gawe alasan apa aku ya jadi jangan salah tujuan. Salah tujuan ini akibatnya parah. Meskipun kamu naik bis, kalau salah tujuannya masalah. Tujuannya membedakan hukum kok. Fahmi pergi ke rumahnya Rina. Karena sebut santri kene kok dikira mana. Tujuan Fahmi khidbah. Itu sunnah Abdullah ya. Fahmi ke rumahnya Rina, tujuannya ngapel itu haram kan gitu. Padahal ning omahe Rina ngono. Intine iki. Tapi beda tujuan. Udah beda. Maka nama amalu bid. Ya, apa niatnya? Saya kesini mau ngaji. Tujuannya apa? Ya cari-carilah barangkali ada yang jadi istri kedua. Itu salah gede kayak gitu. Tujuannya ngajar ngaji ya ibadahillah ibtighai mardhatillah. Bahwa nanti ada itu urusan nomor belakang. Misalnya kok terus panas. Tenang orang-orang. Sama dengan orang menuntut ilmu. Tujuannya apa? Ya ibtighai mardhatillah, menghilangkan kebodohan dan lain-lain. Kok ternyata besok jadi kayak Gus Bah, jadi kayak apa, jadi kayak Ustaz Abdul Somad. Itu tidak masalah. Kamu tujuanmu duduk golek kuwi. Sing repot kamu ngaji, tujuannya biar kaya. Kok akhirnya seperti saya? Kok 200 ya? Kok 100 ya? Kok ora entuk ya? Wah, stres kowe malah. Set, res. Nah, jangan melihat ulama itu masa sekarangnya, tapi lihatlah masa lalunya. Kalau kamu melihat masa sekarangnya, nah, begitu turun dari mobil, keluar kurang nyium tangan. Ada yang nyium tangan sambil bawa sesuatu. Jadi orang tamak. Pintar orang tamak iyo. Tapi kalau kau lihat masa lalunya, bagaimana dulu belajarnya? Direwangi, lampu ceplek, ngapal lagi. Ada yang dulu itu kalau mengapalkan itu naik pohon tinggi sampai atas. Wah, pohon ngapal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa naik pohon tinggi? Biar tidak ngantuk. Kalau ngantuk ceblok hilang. Ada yang kalau ngapain di kuburan. Nah, kuburan dulu angker. Beda dengan kuburan sekarang terang enggak apa-apa. Cawe itu wali kok turun kuburan ini. Nek zaman dahulu kuburan itu angker sekali. Ono sedikit keblak. Blok. Wah, macam hantu-hantu itu wae. Ini ngapain kuburan? Ben apa? Bene ndak ngantuk. Wah, sarane macam-macam dhisik iki. Kalian kan ingin laduni. Itu tidur, kayak bahasa As'ari, mimpi ngaji kitab apa, tanya bisa apal kan begini kudu tapi gini. Tanya lamun itu hanya khayalan. Seperti itu. Ini saya pernah beberapa kali ngaji via mimpi. Dulu saya itu mimpi ngaji alfiah. Mimpi ngaji kitab ini, mimpi bahasa masail. Ini ora satu arep-arep iki. Mimpi iki ora diarep arep. Nek
Indra ora pengen ngaji kok kalau pengen ngimpi petok sik kae lho. Wis repot meneh. Karena kadang-kala ketemu di alam mimpi lebih indah daripada ketemu di alam sing pengalaman ngaku dhewe. Wis tenan iku kadang-kala ketemu di alam mimpi itu lebih indah daripada ketemu di alam nyata. Ketemu di alam mimpi itu di atas padamu kok. Di alam nyata dia mendelik padamu. Mimpi ngaji ya enak mimpi ngaji. Ngaji via mimpi. Loh, orang ngaji mimpi ketemu Rasulullah ada. Pas ngaji gini ada dulu saya atau ketika saya sedang ngaji itu ada santrinya yang paling depan itu tidur. Nah, gitu. Kemudian saya atau ketika turun dari kursinya mendekati orang itu duduk di depannya dan duduk diem menunduk gini. Sunyi. Setelah itu orang itu terjaga, terbangun gini. Saya atau ketika pesan jaga baik-baik pesan Rasulullah tadi. Kenapa? Saat kemudian saya tadi tahu orang tadi sedang mimpi didatangi oleh Rasulullah. Maka saya terjadi dari atas kursi turun ke bawah mendengarkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Ini seandainya saya Abdul Qadir Jalani. Nah seandainya orang aja kok so ngimpi geduren lah ngimpi. Tibamu cepetmu lorong. Ngimpi liya mungkin. Kalau hanya itu niatmu cari kesenangan dunia, dekat dengan penguasa. Saya kemarin ditanya orang, gimana hukumnya ulama itu dekat dengan penguasa? Ya tergantung kan. Kenapa dia dekat? Kalau dekatnya itu punya tujuan untuk mengingatkan, itu baik-baik saja. Dekatnya itu untuk minimal biar dia sungkan, dia baik-baik saja. Yang tidak boleh itu kan sedekahnya untuk menjilat, ya, mudahana, tidak boleh. Kalau misalnya seorang penguasa ini jahat, dikelilingi oleh orang-orang jahat, tidak ada orang yang baik yang dekat di sana, itu kan nanti dia semakin jahat. Jadi niatnya itu hanya cari kesenangan dunia saja. Karena tidak pantas seorang santri itu menghukumi kiai. Tidak pantas. Tidak level. Ngaji ikro jilid telu kiai harus gitu. Kalau ora pantas ora level. Nek arep ben level. Kalau tidak selevel jangan ngeritik. Namanya levelnya suka beda. Pengamen ngeritik nyanyine Krisdayanti, ya orang level. Pengamen kok kritik nyanyine Krisdayanti, orang level. Nek Krisdayanti kritik penyanyi pengamen rakober. Iya, saiki trendnya lah ngono. Wong bodho kritik wong pinter, tren saiki ngono. Apal 3 hadis kritik yang apal Sahih Bukhari, ya tren. Fa anta sa'in fi hadami dinika wa ilaki nafsika. Kamu itu berusaha apa? Merobohkan agamamu dan menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau billahi ta'ala kamu menghadapi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasafaqatuka, maka akadmu itu dalam jual beli itu khosirah, rugi. Rugi ngerapati, nakisoh kurang. Karena dunia dan akhirat itu beda, tetap tinggi akhirat. Maka al-Mafurah Abah Guru Zuhdian Nur itu berkata, kalau pian tanya berapa tarif ngundang ngaji, maka pian tak akan mampu membayarnya. Karena apa?
karena harganya adalah surga. Mampukah pian kasih ulun surga? Kira mampu kan? Maka gimana? Ya sudah, jangan tanya tarif kan. Tapi ya tahu, aku kono ngaji, tekoni tarif. Kata jawab, Mbak, saya ngaji itu kalau saya bisa tidak dibayar pun akan datang. Kalau saya tidak bisa dibayar itu tidak akan datang. Kan bingung kan? Mau menjelaskan ke yang nyuruh itu. Akhirnya batalkan aja, cari yang jelas tarifnya. Karena kalau tidak jelas tarifnya itu kan dia tidak enak apa. Ngasih saya sedikit khawatir saya ember, kalau nggak bisa beli, misalnya ngasih saya banyak kok iman-iman, duitnya kan serba salah, serba salah. Biar tadi nggak tertarik. Saya cari uang dengan cara yang lain. Tapi ada orang ngasih tak terima. Aku orang ngasih dia tompo kok. Aku orang ngasih nomor nek duit tak tompo ora. Ya tak tompo kok. Ngono iki ya. Sing penting ora bersyarat. Nek bersyarat aku mau. Ada orang ngasih. Ada orang datang ke rumah saya, ngasih uang saya. Bersyarat. Sesuk kowe kudu lah saya tidak mau. Itu ditompo. Wa ilaki nafsika, menghancurkan dirimu dari babi akhiratika di dunia ka fasawfaqatka khasirah. Enak kisah. Wa tijaratuka ba'irah. Perniagaanmu itu, upayamu itu halikah, binasa. La khaira fiha, tidak ada baiknya. Tidak ada manfaatnya. Wa mu'allimuka, gurumu mu'inun laka ala isyanika, menolongmu, membantumu untuk melakukan kemaksiatan. Maka kalau orang yang waskito lihat orang yang belajar karena cari dunia, itu akan diperingatkan. Guru waskito, guru tenanan, nek guru tenanan malah dia di apa? Dibujuki. Ya bagus, enggak apa-apa Mas Taufik. Itu banyak pencerahan itu uangnya banyak, malah kalau balik dunia. Jangan khawatir belajar ilmu dunia itu. Sekali pentas sekian, itu malah salah itu, malah diwarai mono. Kan, ya aku ya ngerti untuk itu. Sekarang itu zamannya zaman materialistis, apa itu materi, masalah. Enggak apa-apa. Nanti jangan. Wa syariku kalak fi khusranika. Temanmu itu ya bagimu ya membersamai kerugian. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i tariqin. Sekarang jual pedang dari qati'ut tariq, untuk qati'ut tariq, untuk apa? Perampok. Min di sini bermakna li. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin, barang siapa menolong orang lain melakukan maksiat, walau bisa dari kalimatin, meskipun dengan sepenggal kalimat, seperti itu, karena maka ia syarikan lahu fiha, teman orang tersebut di dalam mengerjakan maksiat. Dan dalam hadis Nabi beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim.
apal kabeh ngaji. Kecuali sing dulu. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis yang sahih Muslim, yang kurang sahih tambah muslimatin. Ada yang riwayat muslimatin, tapi yang sahih itu ala muslimin. Tapi muslimin itu sudah mencakup juga muslimatin. Karena dalam bahasa Arab kadang-kala dhamir disebutkan dhamir mudzakkar, tapi yang dimaksud mudzakkar kan muannas. Ya ayyuhalladzina amanu kan mudzakkar kan jamak. Kutiba alaikum syiyam, tapi kewajiban tidak hanya laki-laki, tapi wanita juga wajib. Maka cari ilmu itu wajib bagi laki-laki, wajib juga bagi wanita. Kudu. Wanita tidak cari ilmu, ya nanti gimana dia mandi wajibnya, gimana dia sholatnya, tidak tahu haid, tidak tahu nifas, tidak tahu berbakti pada suami. Ini tidak ngaji, tidak ngerti berbakti pada suami itu. Orang ngaji dan tidak ngaji itu tahu nanti akan tahu mana skala prioritas. Orang yang tidak ngaji itu tidak tahu mana prioritas. Sing wajib secara agama mana, yang hanya adat istiadat mana. Sing harus dikerjakan, sana yang baik dikerjakan, tidak apa-apa mana enggak. Itu di kampung ya. Di kampung itu orang tidak sholat jenazah biasa aja, tapi ini tidak berangkat tahlilan malu. Misalnya kayak gitu. Padahal yang wajib sholat jenazah. Karena apa? Karena tidak tahu. Misalnya ada orang malam Jumat ab yasinan, terus suami bilang, dek, apa yang dijil? Yasinan mas. Mbok saiki presi iki ning omah kancane aku. Ngomong aku ora lembur. Ora iso. 14 itu dosa apa ganjaran? Dosa. Wong lanang kudu ngerti kuwi. Nggo ngandani wong wedok. Wong wedok kudu ngerti ben taat. Orang berilmu itu tahu mana yang skala prioritas. Sama dengan uang. Monyet itu dikasih uang 100.000 sama dikasih pisang, pilih mana? Kenapa? Tidak tahu nilai uang 100.000. Nah Indra dikasih pisang 1 sama uang 100.000, pilih mana? Oh, ini kasupan kok pilih pisang. Berarti mana aja Indra mesti maaf. Nah, bedanya kan kayak gitu kan. Orang berilmu dan berilmu bedanya dia bisa mengetahui nih value gampang. Coba apa nih value? I love you. Tahu nilai. Ada laki-laki mau nikah, ada pilihan wanita cantik tapi tidak sholat, wanita tidak cantik tapi sholat. Kamu pilih mana? Hah? Wanita cantik yang sholat, gitu. Senang golek sing enak gitu ya. Saya santri putri dilamar, wong pinter ngaji, kaya Fahmi, tapi duitnya pas-pasan. Ambek dilamar, wong sugih tapi ora tahu sholat. Pilih mana? Kan milih sulit itu kan pilihan sulit itu karena tidak ada yang sempurna. Kalau ada yang sempurna mesti tidak sulit pilih itu. Pilih mana? Kerjanya tidak kamu sukai, gajinya banyak. Atau kerjanya kamu suka, gajinya sedikit, pilih mana? Angalnya ini tahu urip iki. Hah? Pilih kerjanya gampang, gajinya tinggi. Itu sing angel nggone ora enak masalah iki. Loh, jangan dikira YouTuber itu gampang. Ora gampang YouTuber kayak siapa? Mas Deddy Corbuzier itu. Dia melewati satu perjuangan panjang sebelumnya. Ya saiki penak.
Ngundang Prabowo view-ne iki sepiro 14 juta apa piro? Lali aku. Ngundang sapa view-ne iki berapa juta? Lah aku ngaji view-ne yo 10 sing telu aku dhewe, HP-ku. Kuwi bojoku ajuke kabeh. Kadang ono santri iki HP dhewe tak nggo like misale ngono kuwi. Ora gampang. Lho kowe ngarani dadi YouTuber gampang yo ndak. Kullun yasalu lima khulqalah. Jadi Allah bikin gampang, yang sulit jadi gampang. Tapi kalau bikin sulit yang gampang ya jadi sulit. Sekarang kamu lihat YouTuber yang kadang suap-suap itu malah view-nya akeh. Instagram ala Fahiriyanti, ngerti ala Fahiriyanti? Tapi alhamdulillah. Itu loh sing menang apa? Nah, menurut kuwi tenang juarane, ngerti tenang. Stand up komedi. Cantik ya jenengan ya? Enggak. Selera tenang tinggi gitu kan. Jauh di atas selera saya. Nah, kuwi ya YouTube-an ya apa Instagram ya view-ne akeh. Apa Instagram iki sampe megah ngono lho. Sing nge-view ming aku dhewe. Tidak ada yang gampang enggak apa. Kita di cari ilmu itu harus benar nih niatnya. Sekalipun dengan satu kalimat, kalau nolong maksiat maka dia bagian daripada maksiat itu. Kue ning ngomongin lho, misale, kue seneng kan? Ada indah, cinta mati pakai. Ngomong ke, kapan-kapan jak nang ndi ning mall ngono tukoke anu. Kok dijak tenan? Kok gelem tenan? Aku ngelok dosane karena yang memberi saran. Pite motor jere nggone ali ngelok dosane. Bensine ngutang nggone Indra melok dosane. Wong nulungi kemaksiatan itu bagian. Mapa nek disini kancamu pit nggo ngapel, aja pisan-pisan oleh. Mar kemaksiat kok. Juga oleh. Oh, berhak orang yang dipinjam barangnya itu berhak bertanya untuk apa? Jadi kita ya, atau gua apa? Rahasia, oleh. Ngono wae ra apa-apa. Nek rahasia ra oleh. Gitu ya, untuk tak butuh rokok. Gue gak pitmu malah dijolke rokok, kan masalah toh. Nah, cetak sih. Gue nolong satu kalimat saja. Mungkin dari manusia. Maka hati-hati. Jangan sampai kita itu menolong orang lain dalam kemaksiatan. Waqul ilmi inda bir ali kamu qallidil khanaziril jawahir walhab. Dan orang yang meletakkan ilmu pada yang bukan ahlinya, maka dia seperti orang yang mengalungkan babi dengan kalung jawahir lu. Itu babi. Babi ini bahasa Arabnya khinzir, bahasa Inggrisnya pik. Bahasa Jawa ini celeng. Nah, iku tok kei kalung mutiara, tok kei kalung permata, ya kowe sing goblok. Babi kok kei kalung mutiara, permata, emas. Babinya tambah cakep, ya ora. Sing cakep iki bukan babinya, sing bodho sing nenggok. Jane aku takok, jane iki artis iki rambutnya apik disambung apa rambutnya apik mergo disambung? Apik sithik lagi disambung, nek rambutnya disambung ya tetep ra ngaruh. Mau dikusnedi, rambutku sensil. Aslinya rambutnya mau diganti rambut kuwi ra payu ngono ya. Kulit kuning langsat. Wah, kuning bengkoan. Sing go promosi siapa? Lerekan iki sini.
Siapa nama Kak Baju Biru? Rifan promosi apa pemutih. Ya apa itu? Jujur wae aku yo. Aku kok apa? Iklan? Apa? Pemutih kulit. Gunakan pemutih kulit merek Shifa agar kulit Anda seputih kulit Ustaz Safki. Ora, kenapa ayu jenenge produknya bunuh diri. Maka apa? Orang ditanya itu kadang-kadang tidak jawab. Karena apa? Ya karena pertanyaannya tidak level dengan yang bertanya, atau kadang pertanyaannya aneh-aneh yang lain. Saya mau tanya tak? Ya tanya apa? Kalau orang di bulan soalnya menghadap kemana? Ya aku naik di bulan tak ngerti, tapi naik matahari saya tahu. Adanya ke kiblat. Misalnya kamu sholat di matahari, tanya aja sama satpamnya, Pak, misalnya mana? Karetnya kan berita, kan gampang. Lebih gampang jawab sholatnya matahari, mall, nunggu mall kayak gitu. Lalu kadang ngetes gurune takut, tak tes, naik paten pinter. Ini surat tes tes. Maksudnya orang yang meletakkan ilmu pada tidak pada tempatnya maka dia zalim. Zalim itu aniaya. Maka wajib bagi orang alim memberi nasihat dalam segala masalah. Orang alim itu seperti tabib, seperti dokter. Dokter itu memberi nasihat. Kalau ada pasien, maka yang diobati bagian yang sakit. Dokter. Misalnya ada dokter lihat pasien kakinya kena paku. Ini bisa kena tetanis ini. Maka harus dibersihkan. Yang dibersihkan itu kaki yang kena paku atau kepalanya? Kakinya. Kira-kira yang bersihkan kakinya itu sakit enggak? Sakit. Sakit dong. Yaudah kalau sakit, saya ganti bersihkan kepalamu. Apa gunanya? Sama dengan orang ngaji. Ngajari santri itu ilmu yang dibutuhkan santri. Lah ini jurumnya harus ngaji tak wari balaghah. Wah, ngopo? Iku orang katam dilarai ilmu tafsir. Durung wektune. Belum masanya. Kadang-kala itu udah belum bisa baca Quran bener, harus belajar usul fikih. Yo benar dulu baca Quran. Maka kemudian saya minta Ustaz Nur untuk pagi baca Quran. Kenapa? Karena masih banyak yang baca Qurannya masih perlu dibenahi. Ujian saya kasih nilai B. Baiknya belajar lagi. Apa B belajar lagi. Ada yang saya kasih nilai C, cukup memprihatinkan. Macam-macam nilainya gitu. Tapi simbol itu ngandani aku. Ustaz tak kandani. Ustaz ini B artinya belajar lagi. Nah, C cukup memprihatinkan. Enggak itu Gojek. Gojek dengan kamu saya sudah Ustaz Nur maksudnya. Ilmu itu sesuai dengan apa? Ada sebuah cerita begini. Satu ketika ada seorang alim dalam ilmu zahir itu mau belajar pada seorang syekh. Nah, syekhnya tadi pas ngajar di masjid, pintunya dikunci. Assalamualaikum. Wah, langsung masjid kok dikunci. Qala ta'ala, qala rasul, qala ta'ala, qala rasul. Syekhnya di dalam bilang begini. Nah, yang marah-marah di luar itu orang alim. Catat. Kau catat. Karena yang keluar dari lisannya itu Quran dan hadis. Nah, selesai marah, bukakan pintu. Masuk. Karena tahu dicatat, maka dia merasa lebih hebat daripada murid-murid yang lain.
Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya ingin belajar kepada Anda. Sama syekhnya dikasih tugas. Tidak di SMS dikasih tugas apa? Musik edisi tiap hari. Musik edisi tiap hari. Selama bertahun-tahun itu tidak cuma sehari dua hari itu, bertahun-tahun. Kemudian ganti profesi, naik lagi pangkatnya. Apa itu? Nyalakan lampu. Lampunya tidak listrik kayak gini enak, rampung selesai urusannya. Lampunya masih pakai minyak, pakai hibrid ahmar, pakai apa? Apa? Enggak, ya untuk menghidupkannya itu loh. Bukan. Hibrid ahmar itu batu api bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini lari aku. Belerang, pakai belerang. Itu jumlah lampunya 1000. Maksudnya gede, lampunya banyak 1000. Dan harus nyala sebelum adzan subuh. Murah gampang. Nah, tiap hari nyalakan lampu, 1000 lampu. Nah, satu ketika dia tidurnya itu kesiangan. Tahu-tahu gurunya sudah di sampingnya. Kaget, guru. Lampu tuh dingin. Nyala semua. Begitu tinggi udah. Wis karo. Ya tak masuk pepek nara itu ya nyala gitu lampu tinggi tok. Nah, akhirnya sama gurunya udah cukup kamu belajar dari saya. Silakan pergi. Guru, saya masih ingin belajar udah cukup. Karena apa? Secara ilmu doa orang itu sudah sempurna, sudah bagus dulu. Cuman dia ada ilmu batinnya apa? Ada kesombongan dalam dirinya, ada kesombongan dalam jiwanya. Ini yang harus dibenahi. Maka seorang guru tahu anak ini bagian mana yang harus dibenahi. Oh, ya setiap aku, yang kau sebenarnya kenapa nih tak kabeh, itu sampai ngono. Macam-macam berat, semangatnya kudu dibenahi, disiplinnya kudu dibenahi. Saking akeh iki aku dhewe mumet dan iki bagian disikit ya. Nah, itu. Dia harus tahu, ya, dokter itu harus mengobati pasien sesuai dengan penyakitnya. Ingat, orang berobat itu tidak boleh asal, atau bahkan orang berobat, tukang obat, penjual obat itu tidak punya hak untuk bikin resep. Imam Syafi'i mengatakan ahli hadis itu seperti apoteker, ahli fikih seperti dokter. Dalam masalah hadis dia pinter, tapi dalam masalah fikih belum pinter. Orang apoteker pinter, tapi dalam masalah dosis dan sebagainya dokter lebih tahu menyesuaikan keadaan pasien. Kamu bukan dokter, misalnya orang sakit ini obatnya ini, betul dalam buku obatnya itu, tapi dosisnya tidak semestinya itu. Bayi lorofu atau ibu drek, ya iso innalillah tenang. Orang tua lorofu atau ibu dreksin, rugi ya orang efek. Nah, karena apa? Dosisnya yang tidak tepat. Sama dengan hadis dan fikih. Betul, ini hadisnya lebih sahih, tapi ini mansuh, kan repot. Mansuh dulu. Hadisnya sahih. Betul hadisnya sahih, tapi ini khusus. Istri Nabi berapa? 9. Apa yang dikerjakan Nabi namanya? Sunnah. Kita harus ikut sunnah. Nah, terus Indra di bojo songo, pelanggaran. Karena apa? Betul, tapi punya istri 9. Perbuatan Nabi namanya sunnah. Kita disuruh ikut sunnah, tapi ini taksis gitu loh, kan gitu, paham? Nah sekarang kan orang sering pakai hadis tanpa ilmu. Memakai hadis itu pakai ilmu. Tidak asal jangan ngawur. Ya tadi tidak boleh kamu baru ikut diklat
tentang kesehatan, buka praktek. Utawa kamu punya beli buku kedokteran terus buka praktek. Maka saya pernah ditanya oleh seorang teman saya itu dokter. Dia ditanya oleh kakaknya, Al-Quran itu pasti benar. Sepakat? Ulama itu bisa salah. Sepakat? Kalau Al-Quran pasti benar, ulama bisa salah. Mengapa kita harus tanya ulama? Bukankah ada Al-Quran yang pasti benar? Secara sekilas benar ini. Tapi nanti dulu saya tanya pada teman saya tadi. Saya tanya, ada seorang istrinya mau melahirkan. Aman mana? Dia bawa ke dokter atau dia beli buku-buku kedokteran? Udah dewe. Sesali masalahnya. Tuku sontike, tuku obate. Jadi aman mana? Yuk dokter lah. Dokter sering malpraktik kok, gitu. Tapi masih lebih aman. Meskipun ada dokter malpraktik masih aman daripada dibedah dewe. Lah anestesi bius orang, kamu tahu caranya bius? Tidak tahu. Oh gampang tak caranya bius itu ada suntik dikasih obat bius, suntikkan. Lah iya, waktu untuk suntiknya ora kebius. Dawetene yo mati soal. Ada ilmunya. Fahmi punya anak, sombet. Anak itu harus dikhitan. Aman mana? Fahmi khitan sendiri atau Fahmi kasihkan ke Bang Supit? Bang Supit. Fahmi khitan sendiri. Di spiritus baru terus dia nganggo besok. Wah, ayo. Maka kita tanya pada ulama. Kenapa? Karena ulama lebih tahu tentang lebih tahu tentang hadis. Rasa MTA. Dan diriwayatkan dari Ma'ruf Al-Karafi bahwasanya qala lama mata Abu Yusuf, ketika Abu Yusuf meninggal dunia, temannya Abu Hanifah itu, lam yakun minan nasi ahadun hadir janazatahu li'annahu kana yadkhulu fi amri sultan fara'aitu fil manami qabla alfana qultu lahu ma fa'alu bika qala ghafara li rabbi qultu bimada qala bimushi lil muta'allimin. Abu Yusuf ketika meninggal dunia, orang tidak pada melayat. Maka kita tanya, ngimpi tanya kepada dia, apa yang tidak dilakukan oleh Allah padamu? Aku diampuni. Kenapa? Karena aku memberi nasihat orang yang sedang belajar. Nah, lalu dia bangun dan kemudian mendatangi jenazahnya melayat. Jangan terbunuh nasi. Maaf saja, sekarang kan orang betul Imam Al-Ghazali itu menyebutkan salah satu sifat ulama itu kan yang mendatangi penguasa. Lah saiki orang kelas Al-Ghazali kok ngomong kayak gitu. Kelas apa? Ya karena biasanya karena politik ya enggak suka. Oh, itu ulama kita jangan ngasih cap ulama pada orang. Oh, bukan kelas kita. Kita itu orang alim dan tidak alim kan tidak ngerti. Kalian ngerti? Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Hidayat pinter mana? Tidak bisa tahu. Wong ilmu kamu di bawahnya. Gus Kausar sama Gus Riza pinter mana? Kamu tidak ngerti juga. Posisi kamu di bawahnya saja. Ya, biar tahu adab. Karena banyak orang di zaman ini tidak tahu adab. Tutang puting. Ulama ini ulama kesuk. Lho kowe iki ikrok wae. Sing lancar kok wis tutang puting. Banyak. Di antaranya ya jamaah pengajian saya ya ada yang wah itu kan ulama. Lalu maca Quran wae urung bener kok. Wis nuding macam-macam. Jangan.
Ndak level. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.